Sudah siap? Ya, oke, mulai. Oke, Pak Rahmat Suryaditya, Mkom dari Dinas Sarana Informatika Universitas. Kami persilakan. Dua puluh menit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ini kesempatan hari ini subhanallah ya, saya sudah ketemu sama penggiat-penggiat UMKM gitu ya, yang di dikelola oleh Koperasi Kota Depok itu sendiri ya Pak ya. Barakallah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suryaditya. Kebetulan saya dari rekan tim kami dari BSI Universitas Bina Sarana Informatika. Kebetulan wilayah kami ada di dekat Depok juga, Margonda Ujung ya, gitu ya. Jadi perbatasan antara Depok sama Jakarta, gitu. Untuk hari ini mungkin saya akan memberikan materi singkat, gitu ya. Mungkin beberapa langkah-langkah, gitu ya, dengan menggunakan gimana caranya kita bisa memasarkan produk kita dengan baik di online-nya, gitu ya. Terus kemudian contoh-contoh apa aja sih yang bisa kita pasarkan di sana, gitu. Gimana caranya, gitu. Mungkin bisa langsung ke materinya. Ya, judulnya ini penerapan teknologi informasi dalam peningkatan daya jual produk UMKM Kota Depok, Jawa Barat. Itu ya. Kami dengan tim, dengan Bapak Andre juga nanti akan memberikan materi terkait dengan seperti ini ya. Monggo, silakan Pak. Next. Ya, yang pertama harus kita ketahui adalah ada 15 tips dan trik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman gitu ya. Mungkin saya hanya mengulang saja. Yang pertama nih, tips trik membuat produk UMKM ada laku keras. Apa aja nih? Contohnya pertama, produknya itu harus unik dan menarik. Mungkin sama ya gitu ya. Tadi ada beberapa produk dijualnya sama, tapi kita ada sesuatu yang unik yang bisa diberikan gitu ya. Kira-kira apa gitu ya. Jadi nanti ide-idenya ibu, bapak-bapak bisa dikeluarkan. Terus kemudian produknya harus berkualitas gitu ya. Karena yang namanya contohnya produk makanan. Makanan itu kualitasnya di mana sih? Dirasa kan. Kalau misalnya yang mencoba konsumen ya berarti ya. Konsumen kita coba rasanya enak gitu sekali gitu ya. Dia akan terus-terusan gitu ya. Jadi gimana caranya kita menangkapkan pelanggan, bukan siapa yang mau beli produk kita gitu. Terus kemudian pasang harga yang pantas. Di sini ada namanya ada kualitas, ada harga, gitu ya. Kita pantas kok gitu. Misalnya di sana jual risolnya sekian gitu ya. Contohnya 2.000. Kita bisa jual risolnya 5.000, pantas. Karena produk kita punya kualitas gitu ya. Gak apa-apa. Jadi kita berani. Kemudian yang keempat, pemilihan tempat jualan yang tepat. Place-nya di mana. Apalagi sekarang ada swadep gitu ya. Wah, swadep bisa di mana-mana gitu ya. Jadi enak. Kemudian membuat promosi dengan menggunakan ini contohnya Google Business, Canva dan sebagainya. Ini nanti akan kita berikan materinya. Mungkin setelah ini materinya bisa kita sebarkan ke Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri ya. Next. Izin Pak, di next lagi. Oke. Yang keenam, kita punya tim yang solid. Kita yang masaknya, mungkin yang fotonya siapa, anaknya kali ya gitu ya, atau mungkin adik atau kakaknya. Terus kemudian siapa yang masukkan ke dalam online-nya gitu ya. Kita harus punya tim yang solid.
Belum kayaknya. Yang keenam. Betul. Nanya kamu. Yang keenam. Oke. Terus kemudian yang ketujuh harus berinovasi. Jadi inovasinya apa? Contohnya kayak kemarin kan kita tahu ya, ada somai pink, ada somai apa lagi dan seterusnya. Nah, itu inovasi tuh. Gitu ya. Odading sekarang ya, Pak, ya Kang ya. Nah, mungkin odading apa nih? Odading khas Kota Depok apa gitu kan. Nah, bisa jadi tuh. Terus apa lagi ya? Yang ke-8, nah ikut pameran. Kebetulan Kota Depok nih sekarang nih sampai 11 hari ke depan itu kita akan melaksanakan pameran virtual Depok Expo gitu ya. Terus kemudian, nah karena ketemu nih Bapak Ibu segala macam gitu kan. Ada yang jual nasi, ada yang jual lauk pauk gitu kan. Kenapa nggak combine gitu kan? Saya jual nasinya, Masnya jual lauk pauknya gimana? Kita combine aja gitu kan. Jadi bangun networking contohnya. Terus kemudian meningkatkan layanan. Layanannya apa? Pertama berupa produknya gitu ya. Produknya harus kualitas. Terus kemudian pas ketika ada yang mesen gitu, fast respon gitu ya. Oh, ada stoknya? Ada. Lebih enak sekarang frozen food gitu ya. Pas ketika ada pembeli yang membeli, terus kemudian kita sudah punya stoknya tuh enak banget tuh. Jadi langsung ada fast respon. Lanjut Pak. Yang 11, mengikuti perkembangan teknologi terbarukan. Nah, nanti setelah ini akan diajarkan sama Kak Anum ya, dalam artian gimana caranya untuk memasarkan produk di Swadep. Kemudian menentukan target, benar tadi kata Kang ya, menentukan target itu penting. Terus kemudian melakukan interaksi bersama konsumen. Nah gitu ya, gimana kabarnya dan seterusnya tadi sudah dipraktekkan sama Kang Anum. Kemudian memberikan penjelasan produk yang kita jual tuh apa sih gitu. Apakah makanan, ataukah panganan, atau mungkin pajangan dan seterusnya. Terus kemudian membuat situs online, nanti diajarkan sama Kang Anum, tenang aja. Nah, itu 15 tips membuat produk UMKM laku keras di online gitu ya. Hanya tipsnya saja, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi kira-kira apa yang bisa dilakukan dan seterusnya. Nah, untuk sekarang coba kita next lagi. Nah, langkah mulai bisnisnya itu mengetahui apa yang sedang booming. Biasanya nanti kita di Google tuh cari aja di Google Trends gitu ya. Kira-kira apa sih gitu ya, produk-produk apa segala macam yang sekarang tuh lagi tren. Apakah makanan, apakah odading, apakah masker, hand sanitizer, dan seterusnya gitu ya. Itu pasti ada, kita bisa melalui Google Trends. Jadi di handphonenya masing-masing gitu ya, bisa nanti dicari Google Trends. Nah itu nanti akan ada grafik kira-kira apa yang akan trendy. Itu mungkin bisa membuka pikiran kita, wah kita harus jual ini lagi nih ya untuk di masa sekarang. Terus kemudian bergerak cepat, fast as you can. Jadi maksudnya ketika ada momentum gitu ya. Kalau dulu waktu pas awal-awal adanya pandemi, pernah kan kita dengar beritanya nyetok masker. Wow, bergudang-gudang dan seterusnya gitu kan. Belinya banyak banget, terus kemudian jualnya mahal gitu kan. Dan akhirnya meraup keuntungan gitu. Tapi kita harus tahu dulu apakah yang kita jual itu berdasarkan kemanusiaan atau tidak gitu, atau hanya keuntungan semata. Kalau bisa sih kita harus tersebut ya Bapak Ibu. Terus kemudian mempersiapkan produk. Jadi kita harus fokus nih. Kalau misalnya kita mau laku, kita punya ciri khas produk kita apa yang kita jual. Itu dulu. Ketika nanti sudah berhasil, mungkin kita akan tingkatkan kira-kira produk apa lagi nih gitu ya. Terus desain produk. Nah, desain produk ini contohnya apa ya?
Contohnya apa ya? Kalau misalnya nasi kepel gitu ya. Terus kemudian di situ ada, oh gini deh, ayam, ayam goreng, terus kemudian kita pecel gitu, terus kemudian pakai sambal. Namanya apa Ibu? Ayam geprek. Nah, kalau misalnya kita hanya jual ayam goreng, terus kemudian kita geprek dan seterusnya, kita foto, ini produk kita. Sama ayam geprek yang kemarin itu ya, bensu contohnya. Lebih mahal mana Ibu? Bensu kan ya, dibandingkan ayam geprek yang kita jual gitu ya. Jadi kualitas produk itu penting banget. Izin Pak, belum belum Pak. Nah, desain produk ini penting banget gitu ya. Nah, terus kemudian baru nih yang terakhir nih, promosi. Tampilan desain sama harganya itu harus ya relatif ya gitu. Contohnya kalau misalnya kita mau beli ini ya memang segitu gitu ya. Contohnya kalau misalnya masker sekarang harganya berapa Ibu? Rata-rata. Ada yang 5.000, 15.000, 20.000. Ada, wah tuh kita beli Swadep aja gitu kan. Oh ada ya? Asik, luar biasa nih. Kita tunggu nih di Swadep. Iya Kang, makasih. Nah seperti itu gitu ya. Jadi kita harus tahu nih tampilan desainnya, terus harganya bisa bersaing atau tidak gitu kan. Tapi pantas, harga kita pantas gitu ya. Lanjut Pak. Nah ini mungkin cara kita foto gitu ya, foto produk kita. Pertama mungkin bisa menggunakan box gitu ya, bisa nanti dicari di toko-toko online seperti apa gitu ya. Nah terus kemudian ada angle-angle yang bisa kita perhatikan gitu pas ketika kita foto produk kita. Yang pertama ada yang namanya bird angle, berarti dari atas gitu ya, fotonya dari atas seperti di situ. Terus kemudian eye angle, jadi gimana caranya kita memandang foto tersebut ya sesuai dengan mata kita gitu ya, seperti itu kayak di contoh kue gitu. Nah terus kemudian ada yang 45 derajat, jadi agak miring sedikit gitu ya, tapi produk yang kita jual itu kelihatan semua, jangan terpotong. Nah itu harus perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah ini contohnya ada 1, 2, 3, 4. Oke lanjut lagi. Nah mungkin nanti Bapak Ibu bisa catat nih, kan biasanya kalau misalnya iklan-iklan produk itu kan bukan hanya fotonya saja ya, tapi ada desain-desain seperti apa yang menarik yang gitu ya, membuat konsumen lihat, wah ini kayaknya enak banget nih. Padahal kita jual makanan, tapi setidaknya secara tidak langsung dari produk atau mungkin desain kita itu mempengaruhi produk yang kita jual. Ini mungkin bisa disampaikan dengan Bapak Andre, monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi Canva untuk desain sebuah promosi dari produk yang akan dipasarkan, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Nah, nanti saya Andreesta akan menyampaikan langkah-langkah bagaimana penggunaan aplikasi ini. Jadi untuk Canva sendiri kita bisa akses secara online di www.canva.com, atau juga Bapak Ibu bisa download aplikasinya di Android ya, Play Store. Bisa ada juga namanya Canva. Aplikasi ini berbasis online, jadi harus ada kuota atau wifi berbasis online. Nah ini contoh di tampilan websitenya. Jadi di laptop atau komputer bisa dibuka di alamat tersebut. Nah di halaman depannya kita harus memiliki akunnya terlebih dahulu. Akunnya itu bisa menggunakan Google dan juga bisa menggunakan Facebook. Makanya tadi Pak Rahmat juga sudah menyampaikan ya, perlunya kita memiliki email.
dan juga sosial media untuk pemasaran produk kita. Jadi bisa login dengan Facebook dan juga Google. Ya Pak, langsung. Ya, setelah login, di sini ada pilihan. Di Canva ini kita ada pilihan mau desain seperti apa nantinya. Mereka menanyakan kita ini sebagai perorangan, organisasi, atau sebuah perusahaan. Biasanya kalau Bapak Ibu sendiri menjalankan usahanya atau mungkin keluarga, bisa pilih sebagai small business. Itu untuk nantinya pilihan sebuah bisnis kecil ya, maksudnya small business. Ya Pak, di next. Nah, ini ada langkah selanjutnya, yaitu membuat tim. Ini boleh dimasukkan tim-timnya. Misal ingin mengelola akun Canva ini secara tim, atau boleh dilewati jika kita hanya perorangan aja, mau desain sendiri. Jadi ini bisa dilewatin. Ya Pak, di next. Ini halaman depannya. Jadi nanti di halaman depan Canva itu ada berbagai macam rekomendasi. Desain seperti apa, layout atau bentuk ya seperti apa. Misalnya untuk desain foto Facebook atau di Instagram atau di media sosial lain, biasanya kan itu persegi. Bisa persegi, atau di sini juga bisa buat undangan, bisa buat brosur dan lain sebagainya. Nanti dipilih, misalnya nanti kita pilih yang layout Instagram atau Facebook, biar bisa di-upload juga di WhatsApp, dan juga kalau misalnya nanti ada marketplace seperti tadi Swadep, bisa juga fotonya di-upload di sana. Next Pak. Nah, untuk memulai membuat desain baru, biasanya di atas halaman sana ada menu namanya buat desain. Setelah buat desain, pilih bentuknya, mau seperti poster atau kotak Instagram. Nah, ini adalah tampilan saat masuk ingin membuat desain. Jadi kita diberikan halaman kosong putih. Di sebelah kiri kalau terlihat di sana ada kotak putih. Nah, itu untuk tempat kita menaruh foto produk atau tambahan teks. Nah, itu di sana nanti. Nah, sebelah kiri itu menu-menu elemen atau bagian-bagian untuk kita taruh di sebelah kirinya. Jadi Canva ini sudah menyediakan template atau apa ya, gambar jadi, terus tinggal kita edit, tinggal kita tiban dengan produk kita, fotonya, terus juga teksnya bisa kita edit. Biar ini biasanya kan bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Nanti kalau misal desain, di situ ada beberapa tambahan, misalnya ada foto, ada warna, teks, audio atau musik, dan juga video. Nah, tipsnya kalau mau desain, warna yang kita pilih itu jangan terlalu banyak dalam satu dalam satu halaman. Jadi pilih 1-3 warna dasar, misalnya biru dan kuning. Terus jangan terlalu rame. Biasanya kalau trennya sekarang itu desain jangan terlalu rame, lebih minimalis, lebih bagus. Nah, gampangnya
tinggal kita cari template sesuai keinginan, nanti dipilih. Ada yang gratis, ada juga yang bayar. Kita pilih yang gratis. Coba di next. Nah, misal kita pilih yang diskon, desain seperti itu. Nah, untuk promosi di desainnya, karena ukurannya juga nggak lebar ya, agak terbatas. Jadi kita pikirkan apa informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada customer. Entah itu ada diskon, harga produk, ketersediaan produk, misalnya stoknya tinggal berapa, limited edition. Atau juga misalnya penurunan harga. Ini bisa diedit, tinggal diklik, terus kita ketik teksnya sesuai keinginan. Misal ini informasi berupa diskon di toko kita, misal. Nah, di next Pak. Nah, kalau misalnya sudah selesai desain, bisa juga ditambahkan foto, upload foto sendiri. Bisa atur animasi, misal untuk di Instagram. Kita juga bisa mendownload hasil fotonya atau gambarnya. Di menu sebelah kiri atas ada download video atau download gambar. Nanti dia ada pilihan format gambarnya apa. Biasanya kalau format gambar itu bisa JPEG atau PNG. Nah, udah selesai download, bisa dikirim ke handphone atau di komputer langsung, di-post di Instagram maupun status WhatsApp. Nah, ini publishing atau bisa langsung di-share juga. Nah, ini contoh untuk menambahkan foto sendiri dari HP ataupun komputer. Kita pilih upload image or video. Jadi kita foto upload sendiri yang ada di HP kita atau di komputer kita. Nanti bisa kita gunakan dan taruh di desain. Nah, kalau sudah, bisa yang tadi saya bilang bisa di-download atau bisa langsung di-share di Facebook, Twitter, Instagram atau media sosial lain. Ya, itu kira-kira sedikit pembahasan untuk Canva, desain dengan Canva. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Rahmat Suryaditya. Ya, itu langkah-langkah terkait dengan gimana caranya kita membuat sebuah desain promosi, Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang akan bisa kita pasarkan ke media online yang kita punya, bisa Instagram, Facebook dan seterusnya, gitu ya. Jadi selain tadi foto-foto angel yang tadi, apakah angle bird, terus kemudian angle eye, gitu ya, dan seterusnya. Setelah itu nanti kita bisa tambahkan, apakah nanti kita bentuk kata-katanya, terus kemudian ya desain-desainnya seperti apa, ini bisa banyak nih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mintakan ke panitia terkait dengan materi tersebut ya Bapak Ibu, insyaallah. Nah, untuk selanjutnya bisa di next Pak Erna, izin. Nah, yang sekarang ini saya coba membahas terkait dengan penggunaan Google My Business atau disebut Google Businessku, gitu ya. Nah, Google Business ini adalah sejumlah cara untuk mengelola cara bisnis Anda muncul di internet. Gimana caranya nih? Nah, yang pertama, pengoptimalan mesin telusur atau namanya SEO.
Jadi SEO itu mengacu pada bagaimana hasil muncul saat seseorang menggunakan mesin telusur seperti Google. Yang tadi disebutkan sama Kang Amun ya. Jadi maksudnya makanan enak di Depok dan seterusnya. Nah, itu pencarian Google-nya seperti apa, nanti akan hasilnya seperti itu. Nah, Anda tidak dapat membayar untuk mengubah bagaimana dan di mana hasil penulisan organik akan muncul. Hal itu ditentukan oleh sejumlah faktor. Misalnya seberapa relevan hasil tersebut dengan perusahaan awal. Nah, itu kalau misalnya kita mau CEO dan segala macamnya biasanya sih berbayar gitu ya. Tapi mungkin ada yang gratisnya seperti apa, tips dan triknya. Itu yang pertama. Ada yang namanya yang kedua Search Engine Marketing, SEM. Jadi mengacu pada iklan yang Anda beli untuk ditampilkan di dekat hasil penelusuran. Biasanya kalau misalnya di Facebook tuh kan ada ya, Facebook iklan gitu ya Bu ya. Nah, terus kemudian kita berbayar seperti apa, nanti dari Facebook itu dia akan mengiklankan gitu ya produk-produk kita gitu kan secara online gitu ya. Nah, tapi kita berbayar. Nah, itu SEM. Hal ini dapat Anda lakukan dengan program periklanan online Google ya. Contohnya Google Ads gitu ya. Terus kemudian tadi Facebook Ads dan seterusnya. Jika sudah siap mengiklankan bisnis Anda, sebaiknya Anda mulai dengan nah ini dia, kampanye pintar yang mudah digunakan di Google. Nah, yang terakhir ini ada Google Business, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya tempat gitu ya, selain online gitu ya, itu bisa dipasarkan. Gimana caranya kita mendekatkan produk kita dengan pelanggan, gitu ya. Terus kemudian pelanggan-pelanggan yang ada di dunia maya itu tahu ternyata di tempat itu kita menjual barang ini loh, biar ngeh gitu seperti apa gitu ya. Nah, ini menggunakan Google Business. Jadi membantu Anda mempertahankan hasil lokal. Jadi contohnya di Depok, di gang apa gitu kan. Oh, ternyata ada yang jual empek-empek gitu ya. Khas Depok. Lalu empek khas Depok. Ada juga Palembang ya gitu ya. Tapi gitu lah, nggak apa-apa. Buatkan produk-produk Anda unik seperti apa memasarkannya. Nah, sederhananya CEO, SEM, dan pengelolaan hasil lokal atau mungkin Google Business ini semuanya adalah cara untuk meningkatkan keberadaan online Anda. Kemudian sekarang lihat hasil lokal dengan seksama dan hasil apa aja yang bisa Anda lakukan dengan Google Business-ku gitu ya. Ini contohnya nih. Next Pak. Nah, ini langkah-langkahnya aja Bapak Ibu ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri gitu ya. Insya Allah sih jelas nih. Pertama kita klik di lamannya www.google.com/intl/business gitu ya. Atau nanti kita ketik aja di di browser Bapak Ibu Google Business gitu ya. Bapak Ibu pasti yang punya handphone sudah punya email kan? Emailnya pasti Google ya. Untuk aplikasinya ya. Kalau misalnya Android biasanya. Nah, berarti menggunakan email Bapak Ibu yang sudah punya. Itu saja. Itu cukup. Jadi kita mengoptimalkan email yang kita punya itu untuk jualan. Pokoknya jualan lah gitu ya. Jualan secara online segala macam kita optimalkan. Gitu ya. Nah, ini contohnya yang pertama kita ke Google Business, terus next klik kelola sekarang, nanti akan muncul seperti ini. Karena dulu saya kebetulan pernah jadi kepala kampus di beberapa kampus BSI gitu. Dari mulai Salemba, Keramat, Pemuda, Yogyakarta gitu ya. Dan seterusnya saya juga pernah gitu. Dan akhirnya saya buatkan Google Business-nya pada saat itu belum. Di tahun 2011. Di tahun 2011 itu belum gimana ya? Google Business itu masih dilihat untuk apa gitu dan seterusnya. Izin Pak Erna, apakah bisa online? Bisa ya? Oke. Nah, contohnya kita ke Google ya. Kita online dulu. Oke, di sini kita akan, karena beberapa kampus itu di 2011 saya pinjam info@bsi.bchid, terus kemudian saya mengelola beberapa kampus untuk membuatkan Google Business-nya. Ini bisa diketikkan
Bina Sarana Informatika, contohnya ya Bapak Ibu ya. Bina Sarana Informatika. Oke. Nah, di sini pasti ketika kita belum mengelola bisnis kita, akan ada tuh yang A, B, C, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hasil pencarian dari kampus terdekat BSI, contohnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita sudah kelola contohnya Bina Sarana Informatika Margonda. Nah, ini bisa kita perhatikan di sebelah kanan Bapak Ibu, itu pasti akan ada muncul keterangan Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Margonda UBSI. Nah, pas ketika kita klik, lihat fotonya, coba terus kemudian kita lihat petanya dan seterusnya, itu informasi yang kita berikan ke dalam Google Business tersebut. Jadi pas ketika kita contohnya kita jualan apa ya tadi, ibu ya, bubur sumsum gitu ya. Bubur sumsum Kota Depok, ibu siapa gitu contohnya ibu ya. Nah, terus kemudian akan muncul tuh Google Business-nya seperti itu. Nah, pas ketika kita klik, lihat foto, Pak. Nah, di sini kegiatan-kegiatan atau mungkin barang-barang atau produk-produk apa yang ibu jual, itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, dari sini ketika kita Google Business itu sudah terbuat, testimoni dari pelanggan itu penting banget Bapak Ibu. Gimana rasanya, terus gimana cara pelayanan kita dan seterusnya itu penting banget. Jadi kita tidak hanya mencari siapa yang mau beli produk kita, tapi gimana caranya kita mempertahankan pelanggan yang sudah kita punya, itu penting banget. Nah, di sini membantu semua orang melihat, oh ternyata bubur sumsum ibu A gitu ya, enak banget gitu kan. Reviewnya tuh bagus, bintangnya bintang 5 gitu kan. Gue mau kesana deh gitu dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, ini ya contoh-contohnya segala macam. Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita balik lagi ke materi Pak Erna, izin. Nah, kita akan buatkan seperti ini contohnya. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Contohnya kita belum. Nah, contohnya kita punya nama apa? Jadi bisa ketikkan nama bisnis Anda pada kolom pencarian. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya saya punya bisnis TAH 851, Touring Aholic 851, karena hobi saya kan touring. Terus kemudian saya pun juga jual aparel touring gitu ya, jaket dan seterusnya gitu, saya jual di situ. Contohnya klik TAH 851, next Pak. Nah, terus kemudian ada verifikasi nama bisnis Anda. Apakah ini nama bisnis kita gitu kan, TAH 851. Ketika klik next berikutnya Pak. Nah, kategorinya apa nih? Kategori bisnis kita itu apa? Jadi kita harus tentukan kategori bisnis kita. Kita bisa pilih di situ ya. Nah, setelah itu next. Setelah dipilih, nah ini saya buatnya toko suku cadang motor. Contohnya. Berikutnya. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Contohnya, kalau misalnya lokasi kita lebih dari 1, Bapak Ibu, itu bisa kita tambahkan di situ, ya atau tidak gitu ya. Next. Nah, ini contohnya jika iya, berarti harus ada data-data yang dimasukkan ke dalam Google Form-nya. Terus kalau misalnya tidak, dia berikutnya gitu ya. Next. Nah, terus kemudian verifikasi tempat bisnis Anda, klik berikutnya. Tapi kita pilihnya tidak satu pun,
Karena kalau misalnya kita masih baru, jadi nggak ada suggest dalam contohnya di Plaza Atrium, terus kemudian Amaris Hotel dan seterusnya. Karena kita baru, kita kliknya tidak satupun. Kemudian kita next lagi. Nah ini bisa kita tentukan nih Bapak Ibu lokasinya. Jadi nanti di browser atau mungkin di handphone Bapak Ibu bisa tentukan lokasi pastinya di mana. Nah pas udah diklik, kemudian di next. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi gitu? Kalau misalnya secara online, iya jawabannya. Tapi kalau misalnya tidak, berarti ya lainnya gitu ya. Next. Nah, terus kemudian detail kontak itu penting gitu ya. Jadi nomor telepon, email kalau ada gitu ya. Ketika nanti pelanggan menghubungi Anda gitu kan, reviewnya bubur sumsum Ibu A itu enak banget gitu kan. Ibu izin ini di mana lokasi tepatnya gitu. Oh bisa dicari penjelasan aja dan seterusnya. Itu kontak ini penting banget. Next. Nah setelah itu kita klik selesai. Next lagi. Nah ini opsi menambahkan jam kerja. Kapan toko kita tutup, bukanya dan seterusnya itu perlu di sini nih. Ya. Oke, next lagi. Nah ini deskripsi bisnis Anda seperti apa. Itu penting banget. Lanjut. Nah, yang tadi dijelaskan dengan Bapak Andre tadi, yang hasil Canva tadi itu bisa kita masukkan ke dalam sini Bapak Ibu. Ketika sudah kita desain, kita foto segala macam, ini kita masukkan ke dalam sini. Atau mungkin tokonya kita foto dan seterusnya. Nah, di sini. Nah, setelah itu baru deh dia akan muncul gitu ya. Kan kalau misalnya awal tuh saya cuma punya satu, Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Dewi Sartika B. Tapi karena saya sudah menambahkan bisnis TAH 851, jadi itu otomatis ada 2. Pun Bapak Ibu juga dalam satu email itu bisa menambahkan toko-toko lainnya, gitu ya. Jadi menambahkan di sini sebanyak-banyaknya yang mungkin franchise dan seterusnya gitu ya. Ketika nanti bisnis Bapak Ibu maju gitu kan, alhamdulillah kan gitu ya. Nah, ini bisa digunakan. Ya, next. Nah, yang selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce-nya, yang pertama itu contohnya kita bisa memasukkan dari ini ya, Depok Virtual Expo 2020. Contohnya kita bisa download Swadep, terus kemudian kita bisa memasakkan produknya di Swadep dan seterusnya. Nah ini hanya lulus saja ya, terkait dengan ada Tokopedia dan Shopee, itu mungkin bisa Bapak Ibu pelajari di link tersebut. Nanti kalau misalnya sudah dikasih materinya bisa Ibu praktekkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan next ke depannya setelah dapat materi, kemudian Bapak Ibu bisa praktekkan, insya Allah jualan Bapak Ibu juga laku keras ya insya Allah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Rahmat Suyutia, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi, saya dapat laporan dari Kang Amun, per sekarang sudah ada 40 orang yang belanja di Swadep. Target kami dari LMI satu hari harus ada 300 orang yang belanja di LMI, di Swadep ya. Jadi benar-benar bisa membantu teman-teman dalam pemasaran. Amin. Oke, kita lanjutkan. Kang Aceh silahkan. Oke, siap. Oke, proyektornya udah nyala kembali ya. Saya lihat lampunya menyala. Ya oke, dari rekan-rekan Bapak Ibu UMKM yang japri ke saya juga ya. Jadi tolong bersabar dan juga mungkin nanti mulai akan belajar memahami penggunaan aplikasi Swadepnya. Pilih kurirnya yang free ongkir itu kurir dari LMI ya, free ongkir ya, jadi jangan free-nya pilihnya delivery. Nah itu yang sepertinya belum terjawab atau belum dilakukan.
Oke ya, Mbak Novi. Jadi kirim pilihnya yang delivery. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu rekan saya juga ya, Bu Rita. Kalau dekat sini sebenarnya udah makan siang nih ya, karena ada pizza taste. Jadi saya penasaran untuk bisa menghadirkan Ibu Rita Siti Nurzannah ya, yang atas dedikasinya di usahanya beliau Veteran Pizza ya. Oke, aplaus dong untuk Bu Rita. Beberapa waktu yang lalu, boleh dibuka dulu itunya ya. Ini adalah penyemangat kita di masa pandemi. Ternyata jualan online bisa menjadi base growth 2 Depok Pizza Veteran seruan dari GoFood. Ya, artinya kalau kita bisa lihat dan cermati bahwa ini omsetnya ya tanpa ucapan ini pun itu omsetnya sudah luar biasa ya. Dengan ucapan pengakuan dari GoFood berarti beliau memang luar biasa. Oke. Jabar juara, sukses. Amin. Sabar, dampingan saya juga banyak kok di sini. Ya, oke, untuk Bu Rita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Sebetulnya agak grogi dari kemarin. Dihubungi Pak Mus, tiba-tiba harus jadi salah satu pengisi acara pembukaan virtual Depok Virtual Expo. Ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan bisa sharing sama teman-teman di sini. Insya Allah apabila ada ya sedikit ilmu lah kita berbagi. Gitu. Perkenalkan, nama saya Rita Siti Nurzannah. Oh, berdiri. Oh, ya. Boleh. Nyangkut. Ya. Perkenalkan, nama saya Rita Siti Nurzannah. Saya buka usaha pizza. Awalnya tahun 2017, suami saya biasalah mengundurkan diri karena kejenuhan di tempat kerjanya. Terus saat itu beliau curhat, katanya udah gak tahan di tempat kerjanya. Akhirnya saya kasih pendapat, gimana kalau ayah mengundurkan diri aja kalau memang tidak kuat gitu. Ini saya perlu siapin anduk apa tisu? Kayaknya handuk. Luar biasa ya. Akhirnya suami saya bilang, kalau misalnya bunda siap, saya juga siap, ayah juga siap, katanya gitu. Akhirnya dengan kita saling menguatkan satu sama lain, keluarlah dari pekerjaan yang dulu. Akhirnya kita berusaha memulai usaha di bidang pizza, karena memang latar belakang suami saya tadinya memang mantan pegawai Pizza Hut. Jadi udah kurang lebih 16 tahun lah di sana gitu. Siap, Bu Jadi Rita. kita Ini ngambil ilmunya lah dari sana gitu. Jadi kita aplikasikan gitu. Bu Di Veteran usaha. Pizza. Ini gimana latar belakang tadi udah informasikan dari semenjak suami ya? Iya. Nggak kerja lagi. Iya. Ya. Betul. Nah, namanya Veteran Pizza itu artinya apa tuh? Nah, itu maksudnya mantan Mantan. karyawan Pizza Hut. Oke. Gitu. Nah, tadiannya kan veteran, karena kita kan mendaftarkan di Haki. Ya. Ternyata nama veteran itu banyak banget, dari kosmetik, segala macam gitu. Ternyata, nah akhirnya kita cari nama yang belum ada. Akhirnya kita plesetin, E-nya dihilangin jadi veteran gitu. Oke, menarik ya. Jadi ada yang namanya unique selling point yang tematik
dan mungkin orang akan berarah ke sana, tapi ternyata ini punya karakter sendiri. Ya. Ini segmentasi pasarnya gimana Bu untuk veteran pizza? Segmennya untuk anak-anak sekolah, terus anak-anak muda, milenial. Oke, sekarang saya mau tahu lebih dalam lagi nih. Dengan adanya pengakuan dari GoFood, boleh tahu dong, sehari omsetnya udah berapa sih? Orderannya berapa banyak di GoFood? Lalu menuju proses kesananya seperti apa? Iya. Sehari alhamdulillah sekitar pokoknya 40 GoFood deh ada. 40 transaksi ya, luar biasa ya. Keren. Memang sih dengan susah payah itu kita mencapai segitu karena kan namanya veteran pizza kan belum dikenal. Ya. Terus ini apa gitu maksudnya kan pizza veteran secara Pizza Hut sama pizza Domino itu kan Ya, kalau gila-gilaan. yang cek toko sebelah bahkan pizza-pizza yang udah punya nama itu mereka harus jualan di pinggir jalan Iya. raya ya, Margonda mungkin udah pernah lihat ya Akhirnya Bapak kita Ibu. Ya? siasati itu. Gimana caranya kita juga bisa nikung mereka. Oh, ini yang membedakannya apa? Ya membedakannya pizza veteran pizza dengan yang lain itu apa? Pertama, toppingnya lebih banyak. Ya. Toppingnya lebih banyak. Topping dari sausnya apa dagingnya apa kejunya nih Bu? Dagingnya. Bisa Oke. ini bisa dilihat dari sini juga. Oke, berarti unique selling point atau nilai tambah dari produk ini. Ini kalau kita bicara marketing bisnis canvas ya. Jadi produk ini keunikannya karena toppingnya lebih banyak. Ya. Oke, toppingnya lebih banyak. Yang jelas harganya lebih murah. Harganya lebih murah tuh. Ya, di ya di marketing mix ya di 7P. Ini berarti P price menjadi nilai yang dominan juga untuk customer memilih produk Ibu. Luar biasa ya. Oke. Kemudian ini udah jam makan siang ya. Boleh dicoba. Keren banget loh. Ini bisa di endorse nanti di Info Viral Today podcast ya. Kita jual ready to Jadi eat saya punya juga, podcast Pak, frozennya Info juga Viral ada. Today Pak. Tadi Iya. aja. Oke lanjut berita. Jadi ini menjadi nilai jual. Kok bisa-bisanya gitu lah ya GoFood ngasih Best Gold Tier 2 Depok Nah, kepada Pizza Veteran Serua. Ini karena itu dari pagi sampai sore atau bagaimana? pagi buka jam setengah 10, tutup jam 9 malam. Oke, berarti penjualan secara online bahkan sekarang menjadi lebih tinggi pemasaran Insya Allah, dibanding amin. offline-nya ya. Iya betul. Oke, deh. Aplaus dong. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata pemasaran via online itu sesuatu yang sudah harus kewajiban kita belajar dan bahkan eksekusi itu ya. Nah, berarti dengan adanya aplikasi Swadep ya, Swalayan Depok, itu harapannya adalah menambah Menambah pundi-pundi lagi. omset lagi ya Amin, untuk Pizza Veteran. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Pizza Veteran ada berapa item produk variannya sih? Kalau yang untuk ready to eat itu ada Queen Lover, King Supreme, tuna pedas, americano, black pepper, chicken sama veteran favorit. Jadi Oke, ada dari semua rasa-rasa itu mana yang lebih favorit customer? Kalau sebuah saya sih semuanya aja lah ya. ada 2 ini tapi semuanya sih. Oke, iya mau mulai ngejebak pertanyaan Sesuai. saya ya. Ya, jadi ini King Supreme. kebutuhan customer ada yang juga yang frozen ya. Ya ada frozen. Ada yang frozen dan juga ada yang besar. Oke, Kalau ini kita buka di toko. kalau ini yang offline ya, yang jadi offline. customer Tap- bisa datang ya, ke datang toko. bisa. Tokonya di mana tokonya? Di terusan Haji Nawi Malik Serua. Oke, di Google My Business-nya namanya apa? Nama www Pizza Veteran ya, Veteran. tinggal ketik aja Pizza Pizza Veteran. Veteran. Itu mapsnya langsung muncul tuh ya. Iya, iya. Lalu diarahin oleh Google ya. Kalau pizza salato di Google juga baru. Oke, sekarang kita mau tanya lagi pizza salato tuh harganya Ya. berapa? Terus yang besar ini berapa? Kalau pizza salato kita mengeluarkan cuman yang regular, yang personal aja. Jadi ini yang personal, maksudnya hanya Yang- untuk satu orang. Ya. Ah, belum yang tentu kecil. ya.
kayaknya segini enggak, satu lah buat saya setengah ini Bu. Oh berarti mungkin karena maunya saya lebih banyak kali ya. Pokoknya iya, artinya pizza salato ini adalah tipe personal atau satu orang ya. Satu orang bisa makan langsung kenyang. Iya. Oke. Nah, next variannya ada nggak Bu? Apakah semuanya itu tanda kutip ya, saya lihat kiri kanan merek-merek lain pakai rasa apa ya? Nah, keunikannya pizza veteran di varian yang seperti apa? Ada saus barbecue. Saus barbecue, Iya, nggak ada bisa. topping jengkol gitu nanti nextnya ya betul. Bisa kalau ada yang suka. Ya, wih pizza jengkol kali ya, bisa lebih beda. Nanti supaya segmentasi yang Saus, jengkol bisa diambil. saus Ya. seblak gitu ya. Saus seblak, sambal mata, ya semua butuh riset sih sebenarnya Bu ya, butuh riset apakah yang kita coba mungkin unik, mungkin spesial. Tapi pada saat dilempar ke customer Iya. nggak ada yang suka, ya bisa saja kita menilainya itu bagus, tapi kan yang harus didengarkan adalah customer, ya behavior ya. Oke, nextnya adalah ini berarti yang rasa apa tadi nih? Ini King Supreme, tapi saya bikin King Supreme dua-duanya ini. Oke, King Supreme dua-duanya dan ini sudah ada di aplikasi Swadep ya. Udah. Oke, sudah ada di aplikasi Swadep dan insya Allah sebentar lagi dari tim sudah mulai mempersiapkan. Udah ada yang nanya-nanya free ongkirnya, udah ada yang nanya ini yang mau RP5 yang mana, ya. Langsung saja, mulai sekarang mulai klik Pizza Veteran, ya di Swadepnya. Siap-siap Bu ya, orderan ini. Ya, karena spesial harganya dimulai dari harga. Ini hanya 15.000. Harganya hanya only ya. Hanya beli 15.000. Berapa gram? 150. 150. Oke, atau 0,015 ton ya. Ya, 150 gram. Oke, yang ini harganya Itu 65.000. 65.000 dibagi berapa nih Bu? Ukuran large. Ukuran large. Ini dibagi 100 berarti masing-masing 600 perak lah ya. Bagi 100 bagaimana baginya ya? Dibagi 8. Oke, enak banget. Terus Sama itu. oke, apa yang dilihat oleh GoFood? Pada saat GoFood datang ke Ibu lalu menyerahkan apresiasi ini, gimana? Itu mereka katanya dilihat dari kuantiti. Kuantiti pemasaran, Pemasarannya, omsetnya iya. setiap hari yang semakin Setiap menanjak. hari, ya. Karena di masa pandemi ini yang lain menurun. Ada yang menurun, justru malah ternyata Pizza kita Veteran malah naik. naik. Sejak berapa lama bergabung dengan GoFood? Kurang lebih udah hampir 3 tahun. 3 tahun, Iya. oh luar biasa ya. Jadi memang pencapaian proses brand ini tidak ujuk-ujuk gitu ya. Iya, Sudah 3 tahun Iya. ya di GoFood ya. GoFood, Dan ya. itu GoFood, punya GrabFood. GoFood dan GrabFood sudah tracknya sudah mulai menanjak ya. Oke, kalau di Acai Food belum ya. Next. Siap, next ya. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ada yang sudah punya produknya di GoFood, di GrabFood? Banyak kayaknya udah. Banyak ya. Nah, bisa jadi kan ada yang punya kendala nih. Kok ada yang sehari saya orderan dari GoFood, Gojek aja belum ada gitu. Padahal saya udah masang, sudah ngiklan gitu. Ada yang seperti itu enggak? Atau memang setiap harinya memang orderannya sudah bagus? Lalu apa sih yang dilakukan supaya naik gitu ratingnya Bu di GoFood? Pertama kita harus berani ini promo. Harus berani promo. Promo di mana aja? Promo di GoFood. Di Ada? GoFood, ya. Oh itu mereka tuh bayar atau gimana promo di GoFoodnya? Ditanggung kita Oh sendiri. potongan-potongan persentase Iya, itu ya. Persentasi. Terutama kalau Misalnya yang kayak ini nih. GrabFood kali? Apa? Ini baru di GoFood lah, Bu. Di GrabFood belum dapat apresiasi ya? Belum. Oke, berarti tinggal nunggu ya, karena Nunggu, insya Allah. tinggal ngejar promo di GrabFoodnya Iya, ya. di Saya GrabFood biasa juga pakai kita- GrabFood. itu. Hajar-hajaran Oh. promonya. Tetapi dari promo yang hajar-hajaran itu secara HPP masih untung lah ya. Insya Allah ya. Buat Boleh tahu karyawannya udah berapa banyak orang Bu? saya baru 4 Alhamdulillah 4. Sama, saya juga ada 2 lah ya. Cahyadi dan Setiawan. CEO ya, Chief of Everything lah. Oke. Kemudian kalau kita bicara pizza, kemudian ada kearifan lokal kota Depok gitu. Ini mau ada yang ke arah sana nggak sih? Pizza belimbing lah misalnya. Apakah ternyata
sudah melakukan riset belum? Seperti itu hal yang dimau konsumen atau enggak sih? Belum sih. Belum tentu ya, dan jangan aji mumpung tapi malah Iya, yang mau gitu ya. Iya, jadi yang penting sekarang maunya konsumen apa ya udah kasih Iya gitu gitu ya. aja. Betul, betul. Toh itu juga sudah omsetnya naik terus ya, insya Allah Iya, ya. insya Allah. Berarti sehari orderan dari GoFood bisa sekitar 40 transaksi. Amin ya. Ya, satu transaksinya 1 juta, berarti 40 juta Bu yuk, lebih. Alhamdulillah ya Allah, keren banget. Keren. Oke, nah ini kemasannya juga udah bagus nih Bu. Nah, di Saladin B12 di 5 Master Indonesia, kita bekerja sama dengan rumah kemasan ya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang promo dulu ya. Ya, boleh. Rumah kemasan yang produk-produk teman-teman ingin dibagusin, datang aja ke Saladin. Ya, ada rumah kemasan yang nanti bisa diagendakan lah ya untuk meningkatkan kualitas kemasannya. Jadi Packaging. kemasan pizza veterannya sudah bagus, akhirnya meningkatkan kepercayaan customer untuk beli lagi dan beli lagi Iya. ya. Nah, testimoni daripada customernya pizza veteran itu seperti apa? Diluangkan di mana? Di Instagram, di Facebook mereka tampilkan atau bagaimana? Di Instagram biasanya sih. Punya Instagramnya? Ada. Hari gini punya Instagram? Oh harus. Oh iya. Sudah di follow belum Pizza Veteran? Mungkin Pizza ada veteran ya. Pizza Veteran ya. Kalau GoFoodnya pizza veteran Serua. Serua. Oke, Pizza Veteran. Ya nanti kalau misalnya di foto bareng, lalu di tag ke Pizza Veteran, mungkin nanti ada diskon kali ya buat ibu. Boleh. Oh, belum di tag tuh, Boleh. dipromoin, pakai repost di Instagramnya masing-masing, ya. Boleh. Jadi saling kolaborasi antara para pelaku usaha UMKM. Oke, kemudian mudah-mudahan nextnya nanti sambalnya merek sendiri Pizza Veteran. Nggak Ini apa-apa, kan secret karena- label aja. Karena ikut pelatihan terus. Ya, siap. Yang Ya. berbayar sama yang Alhamdulillah, ini semua berproses. Kita pakai merek yang bagus, pasti bagus. Del Monte ya, extra hot karena memang secara produk sambalnya dia merajai untuk rasa. Kemudian, oke, Bu Rita lagi, ya saya ingin memandu sebenarnya, diamanatkan, Ya, supaya dapat materinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sebelum acara ini kita mulai, mulai lagi ya, sampai sore. Kang, oke, pesan-pesan terakhir. Oh, Ibu semuanya dan Bapak juga. Saya tahu Bu Rita dari awal karena Bu Rita ini peserta pendampingan Jabar Juara tahun 2019. Tepuk tangan dulu. Makasih. Makasih. Dan saya tahu Bu Rita pada fase titik terendahnya karena beliau nangis ke saya. Ya, saat itu kita nangis bareng. Tapi tiba-tiba 3 hari atau 4 hari yang lalu saya dapat WA yang sangat membahagiakan. Pak, alhamdulillah dengan sedikit demi sedikit menjalankan apa yang Bapak sampaikan, kami dapat penghargaan dari GoFood sebagai brand yang terus berkembang, luar biasa. Artinya apa? Artinya kesuksesan bukan cuma milik Bu Rita, kesuksesan bukan cuma milik saya, tapi milik kita semuanya. Ya, tepuk tangan dulu buat rekan-rekan semua. Saya bisa lihat yang nggak tepuk tangan tuh biasanya itu lagi banyak utang. Atau yang nggak tepuk tangan tuh biasanya itu udah pesimis. Alah, mana mungkin bisnis gua maju lah. Oh, lagi promosiin Suadep ya. Coba saya mau lihat. Coba tepuk tangan dulu yang meriah. Alhamdulillah, utangnya udah pada lunas. Jadi Ibu Bapak, yang mau saya sampaikan, hari ini udah sampai jam 12 lebih dan saya baru dapat informasi dari tim pembeliannya terus meningkat, terus bertambah. Bahkan kemungkinan kita harus langsung ke Saladin untuk meeting. Semua direktur LMI akan ke Saladin untuk meeting proses pengiriman barang karena saya takut kurir saya tipes. Ya. Terus
Banyak tadi yang bertanya bagaimana caranya kalau saya mau beli gratis ongkir. Pilihnya jangan JNE, Tiki dan lain sebagainya karena teman-teman akan bayar, tapi pilihnya delivery. Delivery itu artinya kurir swadep, ya. Kemudian di Google Map-nya itu masukin lokasi ibu. Kenapa kita pilih Saladin? Karena Saladin itu di tengah-tengah kota Depok. Bahasa komputernya gini, daerah yang 15 km dari Saladin itu akan gratis ongkir. Jadi nggak menutup kemungkinan orang Jagakarsa ngorder itu tetap dapat gratis ongkir, ya. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangannya malu-malu banget sih. Ya, artinya apa? Produk teman-teman semuanya akan dipasarkan dalam radius ke kanan 15 kilo, ke kiri 15 kilo, ke depan 15 kilo, ke belakang 15 kilo, dan itu semuanya free ongkir. Ya. Kenapa, Bu? Udah ada yang order tahu baksonya. Ya. Jadi kita PT 5 Master Indonesia bukan kaleng-kaleng ya. Saya rasa itu aja Ibu Rita. Kasih banyak. Hatur nuhun atas Sami-sami. waktunya, Ya, Pak Rahmat. Hatur nuhun atas waktunya. Pak Rahmat, saya ini Pak Mustafa. Kebetulan saya ini tim 5 Master Indonesia. Mohon maaf kalau tadi langsung menyela terus. Ya. Terima kasih ya semuanya. Salam sukses. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya minta kesediaan dari Kang Amun, Bu Rita Siti Nurzana dan Pak Rahmat Suryaditya Mkom untuk tampil di depan. Ya, silakan. Kemudian Akang. Boleh banget, ya. Dengan senang hati. Siap. Ya. Kang Amun sudah? Oke, dalam menuju ke sini ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini diprakarsai dan diawini oleh PT 5 Master Indonesia. Maka saya minta kesediaan dari Kang Mustafa memberikan apresiasi sertifikat penghargaan diberikan kepada Kang Amun. Ya, silakan difoto. Kalau saya kelihatan kurus 100.000 ya. Pakai aplikasi. Oke. Kemudian Pak Rahmat Suryaditya Mkom. Kemudian Bu Rita Siti Nurzana. Ya. Oh iya, dari BSI foto bareng. Terima kasih. Asik. Buat MC kayaknya. Siap. Dan kali ini penghargaan apresiasi dari BSI kepada PT 5 Master Indonesia yang diwakili oleh Pak Mustafa. Ada sepanduk atau apa tadi katanya? Oke, silakan. MC-nya mau? Mau kuliah, BSI aja. BSI. BSI Bina Sarana Informatika. BSI bersama saya ini. Nah, ya. Siap, terima kasih. Ya, kalau teman-teman yang di Swadep banyak yang melayani adminnya, sebagian besar adalah dari mahasiswa Bina Sarana Informatika. Terima kasih kepada BSI. Makasih ya Pak ya. Oke, sekarang kita foto bareng seluruh peserta. Ya. Buat teman-teman UKM yang butuh mahasiswa magang,
sekarang sudah bisa menghubungi Wih, PT LMI. mantap. Yang Oke. pengen ada mahasiswa dibikinin fotonya, dibagusin keuangannya, ada mahasiswa magang di usahanya, Oke. boleh hubungi PT 5 Master Indonesia, nanti akan dibantu ke pihak BSI. Ya, Terima pokoknya kasih. hubungi ya. Nah, ini nomornya. Ada nomornya nggak tuh tim IT? Enggak ya? Oke. Ya, siap. Kita foto bareng. Pak Ustadz Wardiat, silakan. Nih BSI minta foto bareng yuk, boleh ke depan yuk. Yuk. UKM-nya di situ duduk. Nah, kita di sini ya. Oke. Ya, boleh. Ini. Tarik. Ayo. Ayo, semongko. Ayo, semangat, ayo semangat. Ya, saya menang banyak di tengah. Enggak. Ayo Sekar. Hitung sampai 10. Oh, kebanyakan. Oh iya. Udah belum? Udah. Enggak kerasa. Oke. Iya. Oke. Terima kasih untuk BSI. Ya. Ya, jalan-jalan ke Jalan Dipo, ya. Jangan lupa beli semangka. Ayo warga Depok segera install dan belanja di aplikasi Depok Virtual Expo. Bela beli untuk produk kita semua. Baiklah, kami dari kepanitiaan pembukaan Depok Virtual Expo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam momen acara hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala pelaksanaan hari ini dan kita akan bersiap memonitor orderan-orderan yang sudah semakin tinggi ya. Orderan-orderannya semua sudah semakin banyak dan kita harus segera kolaborasi semua. Baiklah, dari saya Cahaya Setiawan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, musik. Yuk. Oke, ayo. Boleh, ayo. Alhamdulillah. Udah datang pesanan saya semua. Makanya install Swadep ya. Harus manis. Karena ada acara nih. Tuh, rame ya. Diskonnya ada. Ongkirnya gratis. Iya. Pokoknya tuh, Haji Sodik aja udah mesen nih banyak nih ya. Tuh. Dapat dari Swadep. Nah, install dulu Swadep. Nah, baru dah siap dah ya. Dikirim nih, udah kirimannya datang tuh. Alhamdulillah. Ah, iya. Oke. Jadi acara hari ini tuh bukan selesai. Ini mulai ya. Kita fokus di aplikasi Swadep.
Ya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyid Afandi. Ya, terima kasih Om Ketua Asri. Kedua. Luar Mengajak biasa. semua pelaku Bir peletoknya ekonomi ukuran Kota 1 liter Depok dan ini untuk masih hangat mensukseskan banget. Berapa acara harganya ya? Virtual Expo Kota Depok yang pertama kali. Rp40.000. Akan diadakan pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020. Oke, terima Yuk dorong kasih. UMKM Kota Depok. 320 gram Semangat 15.000. untuk Kota Oke, Depok. sukses. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan melaksanakan kegiatan Depok Virtual Expo yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 6 November 2020. Adapun kegiatan Depok Expo adalah kegiatan tahunan yang merupakan kegiatan rutin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang tahun ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, yaitu ada lomba foto dan video untuk masyarakat Kota Depok, kemudian ada kegiatan webinar dan juga belajar online, yang dimana belajar online dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 6 Oktober melalui aplikasi